Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis dengan NIM 2301030003, Prodi BKI 2A. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik klien. Berbicara dengan masalah karakteristik klien, tidaklah menyajikan kepribadian yang wajib. Ada selayaknya membicarakan karakteristik konselor. Apabila pada karakteristik konselor ada beberapa sifat dan sikap yang memang harus dipenuhi agar dapat menjadi seorang konselor yang efektif, maka pada karakteristik lain hal tersebut sama sekali tidak berlaku. Klien yang datang menemui konselor tidak diharuskan memiliki persyaratan kepribadian tertentu sehingga dapat diterima oleh konselor. Akan tetapi, klien yang datang dengan membawa permasalahan yang dapat dihadapi selalu menampilkan keunikan tersendiri yang harus diterima oleh konselor apa adanya. Beraneka ragam dari kepribadian inilah yang menjadi penentu dari keberhasilan konseling. Adapun aneka ragam klien, yang pertama ada klien sukarela, yang artinya klien yang hadir di ruangan atas dasar kesadaran sendiri, yang secara umum dapat dikenali ciri-ciri sukarela sebagai berikut. Yang pertama, hadir atas dasar kehendak diri sendiri. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan konselor. Yang ketiga, mudah terbuka. Yang keempat, mengikuti proses dengan kesungguhan hati. Yang kelima, mengemukakan sesuatu dengan jelas. Yang keenam, sikap persahabatan yang mengharapkan bantuan. Yang ketujuh, bersedia mengungkapkan rahasia walaupun menyakitkan. Yang kedua, ada klien yang terpaksa. Klien yang terpaksa adalah klien yang kehadirannya di ruangan konseling bukan atas dasar keinginan sendiri. Dia datang atas dorongan dari orang lain. Karakteristik dari klien terpaksa dapat dikenali ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat tertutup dengan berbicara. Yang kedua, curiga terhadap konselor. Yang ketiga, enggan berbicara. Yang keempat, kurang bersahabat. Yang kelima, menolak secara halus bantuan konselor. Yang ketiga, ada klien enggan. Klien enggan, salah satu bentuk klien yang seperti ini adalah dia banyak bicara. Pada prinsipnya, klien seperti ini enggan untuk dibantu oleh konselor. Karakteristik atau ciri-ciri klien seperti ini dapat dikenali sebagai berikut. Yang pertama, enggan untuk dibantu konselor atau tidak suka diberi bantuan oleh konselor karena dia hanya menganggap ini tidak pantas diceritakan kepada konselor. Yang kedua, hanya ingin berbincang dengan konselor tanpa menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, ada klien bermusuhan. Klien bermusuhan menentang klien terpaksa yang bermasalah cukup serius bisa menjelma menjadi klien yang bermusuhan. Klien seperti ini dapat dikenali dengan sifatnya sebagai berikut. Yang pertama itu tertutup. Yang kedua, menentang. Yang ketiga, bermusuhan. Yang keempat, menolak secara terbuka. Yang terakhir ada klien krisis. Klien krisis adalah jika seseorang menghadapi musibah seperti kematian, kebakaran, diperkosa, dan sebagainya, yang dihadapkan kepada konselor untuk diberikan bantuan agar dia menjadi stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Beberapa gejala perilaku klien yang krisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tertutup atau menutup diri dari dunia luar. Yang kedua, amat emosional, tak berdaya, dan yang histeris. Yang ketiga, kurang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat, tidak mampu mengurus diri sendiri dan keluarga. Yang kelima, membutuhkan orang yang amat dipercaya. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.